dari keluarga sana itu minta mobil apa aja yang penting bisa mengangkut jenazah. Mobil apa aja yang bisa masuk dan mengangkut jenazah. Mau pakai pickup yang penting bisa. Tapi di saat kita mau berangkat, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat berbahagia semuanya. Selamat datang di Al-Fatihah Podcast. Ya, kali ini kita sudah masuk di segmen Al-Fatihah Podcast, di mana kita akan membahas semua hal-hal yang menarik seputar Al-Fatihah tentunya dan seputar divisi-divisi di Al-Fatihah. Dan pastinya bakal banyak kejutan-kejutan yang mungkin kalian belum temuin di podcast-podcast yang lainnya. Ya, jadi kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang cukup terkenal ya di Al-Fatihah, yaitu divisi ambulans ya. Jadi buat kalian yang belum pernah mampir di channel ini, jangan lupa mampir di sini, terus subscribe, terus di like ya, biar kita saling kenal, saling sapa, terus saling bisa berbagi kebahagiaan tentu saja ya. Oke, jadi kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari salah satu divisi di Al-Fatihah, yaitu divisi ambulans. Kita sambut bersama-sama yaitu Mas Rijal. Oke, tepuk tangan yang ramai semuanya. Oke, Mas Rijal. Oke, Mas Rijal, selamat sore. sore Mas Adris. Apa kabar Mas Rijal? Gak apa-apa. Dino kan, apa kabar? Selamat, apakah baik-baik saja? Bahasa saya terlalu terlalu formal ya. Oke, kita buat enjoy aja ya. Mas Rijal, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Anda sendiri? Saya alhamdulillah juga baik ya Mas Rijal ya. Jadi Mas Rijal ini kesibukannya apa sekarang untuk sekarang ini? Untuk saat ini saya di bagian driver ambulan. Driver ambulan. Kesibukannya berarti nyetir. Iya, nyetir. Oke, Mas Rijal. Kenapa memutuskan mengambil divisi ambulans dengan banyak sekali divisi-divisi di Al-Fatihah yang mungkin bisa dimasukin oleh Mas Rijal? Why? Oh, sebelumnya saya salam dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dulu dong pemirsa Al-Fatihah Podcast ini. Ya, selamat sore. Sore semuanya, rekan-rekan Al-Fatihah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Rijal Hafidkur Rahman. Di Al-Fatihah lebih terkenal dengan nama Kang Dul. Kang Dul ya. Oh iya. Oke, mereka taunya Kang Dul ya. Iya. Saya berada di driver ambulan. Ya, untuk pertanyaannya, kenapa saya memilih driver ambulan daripada divisi-divisi yang lain? Iya. Buat pribadi saya, menjadi driver ambulan ini membuat tantangan baru buat hidup saya. Jadi punya selain tantangan. Membuat tantangan hidup baru, saya juga dapat jodoh dari situ. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Itu jawabannya sangat-sangat jujur sekali ya, bisa. Itu benar-benar terjadi. Oke, ini saya tidak menyangka sama sekali itu. Yes, gimana ya doanya dari ini Mas, dari para pasien-pasien yang diantarkan kita, iya, mendoakan semoga para driver dapat jodoh yang baik, yang pokoknya intinya ya kalau dari hati pasti akan dapat juga dari hati juga. Masya Allah sekali. Oke, jadi intinya masuk ke driver ambulans ini sebenarnya udah ada niatan untuk mencari jodoh atau emang tanpa disangka-sangka ini Mas Rijal, atau emang udah ada niatan tersendiri buat cari jodoh di Al-Fatihah ini? Awal mula enggak ada niatan sama sekali. Gak ada niatan. Iya, cuman ini Allah tuh belikan enggak tahu ya. Tiba-tiba dikasih gitu aja. Ya udah, gas. Oh gitu. Das sat gas. Oke.
Oke, Mas Rijal, kalau boleh tahu itu jodohnya itu dari divisi apa? Apakah sama di divisi ambulans atau lain divisi gitu? Ini kok malah tambah dalam apa, ya? kita ngalur Kita aja. mengulik Kita ngalur aja. masalah jodoh ya. Kayaknya lebih menarik jodoh ini sih. Nanti kita bikin channel baru ya, kisah cinta di Al-Fatihah gitu. Bisa tuh buka biro jodoh berarti. Jangan. Nanti kayak ini, yayasan sebelah. Oke. Siap. Oke. Berarti dulu itu bukan dari ambulan, cuman istri saya itu diamanai untuk jadi CS ambulan. Jadi tetap dalam satu lingkup divisi yang sama, tapi membackup gitu ya intinya ya. Iya, cuman buat pembackup aja karena Oke. belum ada waktu itu. Oke, jadi keseringan di follow up. Jadi lama-lama Mas Rijal jadi ikut nge-follow up hatinya gitu ya. Bukan follow up sebenarnya. Namanya. Saya invite terus itu. Oh, di invite ya guys. Terus masuk room terus nikah gitu. Iya. Gitu, Oke, boleh. Sepertinya menarik ini kisah ini ya. Mungkin kayaknya kisah ini kalau diceritain mungkin nggak selesai 1 jam 2 jam ya Mas. Wah, Rijal. bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari ya. Kayaknya ini Witing Tresno jalanan soko kulino. Oke, siap. Padahal jarang ketemu loh Mas. Iya ya. Yakin kita jarang ketemu. 1 bulan itu kita jarang ketemu. Oh, Dan bahkan saya itu lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Oh gitu. Karena dari divisi sendiri kan saya sebagai sopir atau driver kan Iya. pasti lebih banyaknya di lapangan daripada di kantor. Oke, jadi menarik sekali ya kisah cinta Mas Rijal ini. Oke, jadi untuk Mas Rijal ini intinya dapat jodoh di Al-Fatihah. Terus Alhamdulillah. jadi banyak banget kenangan di Al-Fatihah tentunya ya. Iya, alhamdulillah. Jadi aku mau tanya lagi nih, kira-kira punya nggak sih pengalaman waktu jadi driver ambulan ini, pengalaman yang menurut Mas Rijal ini pengalaman sangat berkesan sekali waktu mengantar pasien layanan ini? Layanan berkesan itu pernah ya. Waktu itu mau lebaran ya pas puasa gitu. Pas puasa. Ya. Kita itu dari Al-Fatihah, kantor Al-Fatihah itu mengadakan ini ya, namanya apa? Foto bersama. Foto bersama. Nah, pasti semua rekan dan anggota kru Berkumpul jadi Al-Fatihah satu berkumpul ya. jadi satu dan semuanya harus menggunakan jas. Nah, pada waktu itu ada layanan ke Tegal, Mas. Iya. Kita masih pakai jas, suruh berangkat pakai dasi, pakai sepatu, pantofel. Ya. Aduh, keren. Dari ibunya kita ke rumah sakit Karyadi itu, keluarga, Masya Allah. Ini kayak mau jemput pejabat ya. Apresiasi dari keluarga dan di Tegal itu sangat Keren ini, banget. Mas, sangat puas dan sangat bahagia sekali. Masya Allah. Tidak lain karena ini apa? Dari kita pun ya bukan style ya. Dari style kita pun sudah ini kayak mengangkat dia, menghargai sekali. Kita ada proper Ya, gitu ya, pakai gitu. jas. Pakai jas, pakai sepatu pantofel kayak menjemput pejabat. Pejabat. Ya. Ya Allah. Ya sangat bagus sekali lah. Itu berkesan banget. Berkesan ya, banget itu Mas ya. ya. Iya. Sangat-sangat berkesan dalam selama saya menjadi driver maupun driver apa aja. Dan sekarang menjadi driver ambulan itu yang paling berkesan. Paling berkesan. Insya Allah paling berkesan. Dan satu lagi Mas yang paling berkesan Mas. Apa tuh? Doanya para ini Mas. Doanya para pasien. Para pasien Yang kita antar. Nah, dan juga langganan kita Mas Masya yang kita Allah. antar. Iya, Sehingga saya hampir. dapat jodoh di sini. Kembali lagi nih. Yes. Ya kayaknya itu doa pasien itu paling ini sih paling dinanti-nanti para driver ya, karena setiap kita nganterin pasien ataupun jenazah pasti dari keluarganya atau dari pasien sendiri itu selalu mendoakan ya buat drivernya atau buat ambulansnya gitu ya. Ya, jadi kita nggak takut terjadi apa-apa gitu. Terutama untuk Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Selalu mendoakan semoga lebih berkembang, lebih maju, lebih banyak amanah yang harus disampaikan kepada orang yang membutuhkan. seperti itu. Oke, itu dan itu jadi buat yang paling berkesan ya. Jadi aku ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira punya nggak sih pengalaman yang menurut Mas Rijal itu paling dramatis, paling mengundang bawang gitu di Mas Rijal, paling menyentuh di hati Mas Rijal intinya. Yang sekiranya itu
nggak pernah dirasain Mas Rijal di layanan-layanan yang lain itu paling dramatis itu ada nggak kira-kira? Salah satunya mungkin saya akan menyebutkan beberapa, tidak banyak. Iya. Yang pertama itu dari ini klien dari ambulan Al-Fatihah itu yang dari kota Demak Meranggen. Dari kota Demak Meranggen. Dia masih kecil, masih berumur kurang lebih 2,5 tahun. Masih kecil ya? Iya, kita selalu jemput rutin. Dia didiagnosa ini, kalau nggak salah itu leukemia. Iya, leukemia. Setiap dia kontrol, kita antarkan, kita jemput ke rumahnya. Sampailah waktu itu beberapa kontrol, pas hari dimana menjelang ajalnya menjemput. Iya. Itu waktu pas besoknya Lebaran. Ini malam takbiran. Malam takbir. Iya. Saya posisi sudah di rumah, sudah pulang. Saya ditelepon dari CS-nya, Mas ada layanan Mas. Mana Mbak? Ini Dek Hanza namanya. Meninggal. Padahal pagi baru saya antarkan. Itu paginya Mas Rijal yang nganterin. Pagi saya antarkan. Biasanya kan langsung cepat. Ini kok lama sekali. Nah, ibunya tuh bikin status. Mondok di Karyadi. Akhirnya dapat kabar seperti itu. Waktu itu jam 9 malam. Udah malam ya? Jam 9 malam. Ya. Kita harus jemput. Jam 9 malam waktu takbiran. Yang dimana waktu itu rame banget. Rame dan berkumpul dengan keluarga. Tapi di sisi lain ada seseorang yang membutuhkan. Yang lagi berduka. Itu sangat ternyata saya tanya-tanya itu anak perempuan satu-satunya. Yang baru dilahirkan. Yang baru. Berarti pengantin baru. Ya bukan Mas, cuman anak perempuan satu-satunya. Masih ada kakaknya sama adiknya. Masih ada kakaknya. Dia terakhir, cuman semuanya laki-laki. Iya. Ya kasihan sih. Itu salah satunya. Dan ada lagi. Waktu itu jenazah. Iya. Jenazah yang dimana dari pagi sampai menjelang maghrib itu belum bisa dimakamkan. Kenapa tuh? Karena ada banjir. Ya, kasihan. Dari pagi itu saya ada di grup 8:30 ada yang minta jenazah. Terus saya teleponkan ke koordinasi dengan manajer ambulan dan CS ambulan. Kalau memang belum dapat ambulan, kita harus siap Mas, kasihan. Saya bilang gitu. Ya Mas, nanti dikondisikan saja ya, sambil saya pantau dengan Badan SAR. Nah, dengan Badan SAR dengan komunikasi dari Polda maupun Polres Tabes Semarang. Akhirnya jam 3:30 kita dikabari bahwa ada penjemputan jenazah tapi di area yang terkena dampak banjir dan banjirnya itu sepinggang. Otomatis ambulan nggak bisa masuk ya? Ambulan nggak bisa masuk, kita bingung dilema ini. Kita mau pakai ambulan yang mana? Banjir di mana-mana, udah sepinggang. Aduh, ini repot sekali itu. Akhirnya diputuskan karena ada armada ini ya. Apa? Pick up ya. Oh iya, ada pick up andalan ya. Ada pick up andalan Al-Fatihah itu ya. Itu udah kayak penyelamat ya. Penyelamat. Akhirnya itu bisa terbang kan? Iya. Enggak tahu ini. Dibantu malaikat mungkin. Akhirnya kita putuskan kerada kita masukkan ke pick up. Tapi sebelumnya gini Mas ceritanya Mas. Dari keluarga sana itu minta
mobil apa aja yang penting bisa mengangkut jenazah. Mobil apa aja yang bisa masuk dan mengangkut jenazah. Mau pakai pickup yang penting bisa. Tapi di saat kita mau berangkat, kita udah diskusi dengan tim ambulan bahwa memang kita tetap berangkat pakai pickup dan juga pakai ambulan. Jadi pickup di depan, ambulan di belakang. Bukannya kita nggak mau kasih jalan, bukan. Karena ini konteksnya kan banjir. Pickupnya itu membackup di depan karena banjirnya kan tinggi. Jadi dia memecah memecah arus air. Nah, sedangkan ambulannya di belakang biar mesinnya itu aman, nggak langsung kena air dan nggak kecelup ke air. Soalnya takutnya kalau mati di tengah-tengah repot nanti ambulan. Iya, nggak ada towing, harus pakai towing itu. Dramatis banget ya Allah. Tapi akhirnya jenazahnya bisa dimakamin. Alhamdulillah bisa dimakamin walaupun ambulannya itu cuma di jembatan. Jadi kita masuk, kita pakai pickup nih Mas, pakai pickup dan itu pun tidak bisa masuk ke tempat daerahnya. Ke tempat daerahnya itu kita pakai kapal. Ya. Kapal dari kemarin dari ini tim relawan rescue. Nah, jadi keranda di atas kapal bersama dengan jenazahnya baru bisa diantar ke dekat ke ambulan. Dan itu pun apresiasi dari keluarga, Masya Allah. Keluarga, masyarakat sangat-sangat berterima kasih kepada Al-Fatihah, ambulan Al-Fatihah dan tim ambulan Al-Fatihah dan yang tim kantor ambulan Al-Fatihah itu masyarakat dan keluarga sangat merespon baik, berterima kasih dan sampai pick up kita itu pun diminta tolong untuk ikut memakamkan ke pemakaman umum di Bergota. Jadi kita 2 mobil berangkat bareng. Jadi konvoy ini. Ya itulah sedikit cerita, ada sedihnya tapi ada gregetnya ada. Jadi memang yang benar-benar dialami. Begitu Mas. Jadi kalau bicara tentang hal dramatis yang dialami ambulans itu kayaknya hampir semua dari kisah-kisah ambulans itu dramatis ya. Gak ada yang enggak. Hampir semuanya dramatis, tinggal sopir dari ambulans itu masing-masing kisahnya pasti berbeda-beda. Iya. Jadi punya kisah tersendiri lah minimal. Setiap keluarga yang membutuhkan ambulans itu mesti punya kisah tersendiri. Gitu. Ya. Jadi kita pinter-pinter lah dalam mengelola situasi itu gitu ya, Mas Rizal. Oke, jadi Mas Rizal ini driver yang sangat-sangat kuat ya. Dalam situasi apapun, banjir pun diterabas ya tentu saja. Sebenarnya enggak kuat Mas. Gimana tuh? Jadi enggak kuat gitu loh. Tapi gimana lagi Mas? Semua ini panggilan dari hati Mas. Iya. Panggilan kita untuk sesama saling membantu. Jadi udah jadi kewajiban gitu ya. Iya. Mau bilang kuat enggak kuat pasti semua orang enggak kuat Mas. Bener itu. Saya jamin semua orang enggak kuat dan sebenarnya semua orang enggak mau. Kalau enggak ada panggilan hati dan kemanusiaan pasti enggak bakal mau. Iya, bener sih. Tinggal diri kita sendiri ya. Iya. Oke. Jadi Mas Rizal ini bicara soal ambulan ya. Ambulans itu kan kalau orang awam itu melihatnya kayak sesuatu yang keramat, sesuatu yang mistis gitu ya. Jadi nggak semua orang tuh mau jadi supir ambulans. Nah, kira-kira Mas Rizal ini selama menjadi driver ambulans itu pernah nggak sih ngalamin hal mistis atau hal yang janggal waktu layanan jenazah lah, layanan pasien lah, pernah nggak sih dapat gangguan-gangguan kayak gitu? Atau Mas Rizal tipe orang yang nggak percaya akan hal-hal seperti itu? Sebentar Mas, kita minum dulu ya. Oke, minum dulu. Minum dulu ya. Kasihan Mas. Untuk masalah janggal atau enggaknya Mas, saya ini ya orangnya percaya Mas. Percaya ya? Percaya. Pasti semua itu hidup berdampingan. Cuman selama ini saya jadi driver ambulan hampir tidak tidak pernah mengalami yang namanya kejanggalan. Nggak pernah. Cuman ini rasa ini was-was. Was-was.
apa ya, kayak ada apa gitu pasti. Apalagi itu saya pernah nganter jenazah sendirian Mas, malam-malam jam 12 malam. Malam-malam. Iya. Saya pernah jam 12 malam pernah. Waktu itu ke Purwodadi pernah. Ke Surabaya itu jam 3 pagi saya berangkat pernah. Sendiri. Hebat. Itu pun pernah saya sendiri itu, memang jaraknya dari desa ke pemakaman itu lumayan. Jauh, lumayan. Dan jalannya memang ini bukan jalan cor, beton ataupun aspal. Memang jalan tanah, batu dan tanah. Waktu itu saya pulang setelah jenazah dimakamkan, sebelum udah diturunin dari ambulan, keranda saya bawa pulang, terus saya pulang. Ini kok hawanya berbeda, ada apa? Firasatnya kayak gitu. Firasat itu cuma firasat sebenarnya. Saya tetap pelan, tapi kok ada kletek ngik kayak gitu. Itu di mana suaranya? Di dalam ambulans. Iya, dalam ambulans. Gak mungkin dong tikus dong. Nah, gak mungkin. Pokoknya saya udah bilang bismillah lah. Nah, sampailah ke jalan Nyar Cor-Coran. Iya, udah masuk desa. Saya buka semuanya itu ambulans. Saya buka ambulans. Enggak taunya apa, Mas? Apa tuh? Kerandanya belum rapat, Mas. Itu udah bikin aduh, ini ada orangnya apa enggak gitu. Tapi akhirnya ya semuanya udah lega. Iya, setelah tahu ya. Ya setelah tahu ternyata kerandanya belum rapat. Oke. Ya begitulah Mas, mungkin ceritanya sedikit-sedikit. Jadi udah kayak bikin hati mau copot gitu ya, jantung udah dari duder. Ternyata masih bisa dilogika gitu ya, intinya ya. Jadi semua yang terjadi di ambulans itu buat kalian yang emang sindrom sama ambulans, atau kalau lihat ambulans takut atau mau naik ambulans itu takut, kalian beda di Al-Fatihah ini. Ambulansnya tuh keren di sini. Ya kan ya. Nah, kalau di Semarang sini ambulans kita itu disebut ambulans racing katanya. Oke, karena emang kayak ambulans balap gitu. Kalau di Bali itu namanya ambulans sos. Ambulans sos. Ambulans itu bisa terbang. Seperti itu tuh ambulansnya lah. Iya. Nah, itu. Oke, Mas Rijal, ya Allah terima kasih sudah sharing di segmen Al-Fatihah Podcast ini ya. Jadi banyak banget nih pemirsa ilmu yang kita dapat dari Mas Rijal, atau pengalaman cerita yang menarik sekali yang mungkin kalian sendiri nggak pernah nih kayak dengar langsung dari driver ambulans sendiri, dan kita hadirkan di sini ya buat kalian semua ya. Jadi terima kasih buat Mas Rijal, terima kasih meluangkan waktunya, dan jangan bosen-bosen ya. Nanti semisal viewsnya ini naik banyak, Mas Rijal tak panggil lagi, karena kayaknya masih banyak banget cerita-cerita yang belum kita kupas habis gitu ya. Dari masalah percintaan ya kan, masalah dramatis tadi belum selesai, dan masalah-masalah lain yang mungkin banyak banget yang belum kita kupas tuntas di sini ya Mas Rijal ya. Jadi terima kasih banget Mas Rijal udah bisa mampir di Al-Fatihah Podcast ini. Jadi buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kita semakin semangat terus ya buat menghibur kalian dan buat menemani malam kalian yang mungkin belum nggak ada pasangan ya. Kayak Mas Rijal ini udah nikah ya Mas Rijal ya. Sudah nikah ya, Masya Allah sekali belum nikah. Padahal baru aja mau tak promosiin loh di sini buat subscriber Al-Fatihah Podcast ini loh. Jangan ya. Udah ada pendampingnya pemirsa ya. Mungkin jadi, kameramen itu Mas. Ya banyak nih, jadi kru kameramen Al-Fatihah ini banyak banget yang jomblo. Jadi buat kalian yang mau nyari jodoh Al-Fatihah, tenang, masih stoknya masih banyak ya, tenang banget. Apalagi manajer itu masih belum ada yang nikah ya, tenang. Oke. Jadi oke, terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktu kalian buat nonton ini podcast. Terima kasih. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak rezeki ya buat kalian yang udah subscribe ya. Oke, sekian dulu podcast ini, kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah ya Mas ya. Oke. Terima kasih udah nonton ini. See you next time and goodbye.